Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saja berada, senantiasa dalam kesehatan serta dalam keselamatan serta dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channelnya Negeri 9 Shot. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Simak terus video ini sampai selesai agar kamu dapat memahami isi video ini dengan baik. Saat menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab pernah menghadapi cobaan cukup berat saat itu. Umat Islam dilanda paceklik karena masuk dalam tahun abu. Di tahun itu semua bahan makanan sulit didapat. Hasil pertanian sebagian besar tidak dapat dikonsumsi, sehingga menyebabkan umat Islam menderita kelaparan. Suatu malam Khalifah Umar bin Khattab mengajak seorang sahabat bernama Aslam menjalankan kebiasaannya menyisir kota. Dia hendak memastikan tidak ada warganya yang tidur dalam keadaan lapar. Sampai pada satu tempat, Umar dan Aslam berhenti. Dia mendengar tangisan seorang anak perempuan yang cukup keras. Umar kemudian memutuskan untuk mendekati sumber suara itu yang berasal dari sebuah tenda kumuh. Setelah dekat, Umar mendapati seorang wanita tua terduduk di depan perapian sambil mengaduk panci menggunakan sendok kayu. Umar kemudian menyapa ibu tua itu dengan mengucap salam. Si ibu tua itu menoleh kepada Umar dan membalas salam tersebut. Tetapi si ibu kemudian melanjutkan kegiatannya. "Siapakah yang menangis di dalam?" tanya Umar kepada ibu tua itu. "Dia anakku," jawab ibu tua itu. "Mengapa dia menangis? Apakah dia sakit?" tanya Umar lagi. "Tidak, dia kelaparan," jawab si ibu. Umar dan Aslam kemudian tertegun. Setelah beberapa lama, keduanya merasa heran melihat si ibu tua tak juga selesai memasak. Untuk mengatasi rasa herannya, Umar kemudian bertanya, "Apa yang kau masak itu? Kenapa tidak matang juga?" Si ibu kemudian menoleh. "Silahkan kau lihat sendiri." Umar dan Aslam kemudian menengok isi panci itu. Mereka seketika terkaget menjumpai isi panci yang tidak lain berupa air dan batu. "Apakah kau memasak batu?" tanya Umar dengan sangat kaget. Si ibu menjawab dengan menganggukkan kepala. "Untuk apa kau masak batu itu?" tanya Umar lagi. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku yang sedang kelaparan. Semua ini adalah dosa Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sejak pagi aku dan anakku belum makan. Makanya aku suruh anakku berpuasa dan berharap ada rezeki ketika berbuka. Tapi hingga saat ini pun rezeki ku harap belum juga datang. Ku masak batu ini untuk membohongi anakku sampai dia tertidur," kata si ibu tua itu. "Sungguh tak pantas jika Umar menjadi pemimpin. Dia telah menelantarkan kami," sambung si ibu. Mendengar perkataan itu, Aslam berniat menegur si ibu dengan mengingatkan bahwa yang ada di hadapannya adalah sang khalifah. Namun Umar kemudian menahan Aslam dan segera mengajaknya kembali ke Madinah sambil meneteskan air mata. Sesampai di Madinah, tanpa beristirahat, Umar langsung mengambil sekarung gandum. Dipikulnya karung gandum itu untuk diserahkan kepada sang ibu. Melihat Umar dalam kondisi letih, Aslam segera meminta agar gandum itu diangkatnya. "Sebaiknya aku saja yang membawa gandum itu ya Amirul Mukminin," kata dia. Dengan nada keras, Umar menjawab, "Aslam, jangan kau jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau bisa menggantikanku mengangkat karung gandum ini. Tetapi apakah kau mau memikul beban di pundakku ini kelak di hari pembalasan?" Aslam pun tertegun mendengar jawaban itu dan dia tetap mendampingi khalifah mengantarkan sekarung gandum itu kepada ibu si tua. Teman-teman, dari kisah dan pelajaran ini kita dapat mengutip bahwasanya seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah akan selalu memperhatikan keadaan umat dan rakyatnya. Jadilah pemimpin sebaik-baiknya pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin negeri, pemimpin suatu daerah, pemimpin desa.
Ketika engkau diangkat menjadi pemimpin, maka penuhilah tanggung jawab itu dan jadilah kamu sebaik-baiknya pemimpin. Karena pertanggungjawabannya sangat berat. Di dunia engkau melaksanakannya dengan buruk, maka di akhirat engkau akan menerima balasannya dengan buruk pula. Apabila engkau melaksanakannya di dunia dengan baik, maka engkau akan menerima balasan di akhirat dengan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat menebarkan kebaikan, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiikum.